Hai, bertemu lagi bersama saya masih di video laporan keuangan sesi 2. Sekarang kita akan membahas closing journal dan closing ledger, atau bahasa Indonesianya jurnal penutup dan buku besar penutup. Oke, yang pertama kita ke closing journal dulu ya. Jurnal penutup ini adalah fungsinya untuk menutup atau mengenolkan akun-akun nominal yang termasuk akun nominal itu adalah pendapatan dan beban, atau akun berkepala 4 sampai dengan berkepala 9, mulai dari sales sampai dengan income tax expense gitu ya. Nah, nanti di lembar kerja kalian akan menerima closing journal secara kosong. Jadi bener-bener nggak ada tulisannya apapun, nggak ada yang given gitu, nggak ada yang udah dikasih tahu. Sedangkan cara pengerjaannya tuh seperti ini gitu kan. Berarti itu artinya kalian harus menghafal akun-akun apa saja yang harus ditutup beserta urutan penulisannya ya. Yang ini nih, mulai dari sales sampai dengan dividen yang paling bawah ini description-nya, semua ini berarti kalian harus paham dan hafal di luar kepala apa saja yang harus ditulis ya. Karena kalau kalian nggak hafal ya kalian nggak akan bisa nih ngerjain closing entries, karena kan lembar kerja kalian kosong, bener-bener nggak ada bantuan apapun gitu ya. Jadi mau nggak mau ini closing entries ini harus bener-bener kalian hafalkan susunan penulisan akun-akunnya apa aja ya gitu. Oke, cara pengerjaannya masih sama. Yang pertama tadi ya, langkah pertama adalah kalian wajib harus hafal akun-akunnya apa aja yang ditulis dan urutannya seperti apa. Kalau misalnya ini akunnya udah tahu, barulah masukin angkanya ya kan. Masukin angkanya ini sama aja, angkanya masih dapat dari worksheet yang trial balance after aja ya angkanya ini. Tapi karena ini tadi closing entries itu angkanya mulai dari 4 sampai 9, berarti adanya di halaman kedua ya, mulai dari sales sampai dengan income tax expense. Di sini nih angkanya yang ini ya. Ini tinggal kamu masukin aja nak ya, sesuai urutannya, tapi yang pasti karena dia closing itu dibalik ya, yang angka yang tadinya di kredit normalnya jadi di debit gitu, yang tadinya debit jadi di kredit. Contoh kita lihat satu. Di sini yang pertama adalah angka sales ya. Di sini kalau di closing itu sales itu adanya di debit kan. Padahal kalau lihat di worksheetnya sales itu ada di kredit. Ya, karena itulah fungsi jurnal penutup untuk mengenolkan gitu. Jadi dibalik. Kayak ini semuanya nih mulai dari sales retur sampai beban ini kan di debit aslinya. Tapi ketika masuk ke closing entries dia di sebelah kredit karena biar nol gitu. Paham ya? Lanjut. Udah tinggal kalian masukin aja angka-angkanya nak ya. Ini dimasukin. Kalau ada income summary di sini adalah angkanya diisi sama penjumlahan mereka berdua. Ya, ini income summary-nya. Ini ditambah ini income summary-nya. Begitu juga income summary yang di sebelah sini. Income summary yang di sebelah beban ya. Income summary yang di sebelah beban ini yang 862 ini diambilnya dari total seluruh beban. Mulai dari sales retur, COGS, freight paid, advertising expense sampai dengan income tax expense. Ini semuanya dijumlahkan, hasilnya taruh di income summary gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada income summary lagi nih, tapi pasangannya sama retain earning ya kan. Income summary sama retain earning di sini. Nah, tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah retain earning yang di sini ya, yang di sini 2 ini. Angkanya itu diambilnya dari angka net income ya. Kalian bisa tulis di sini angkanya itu diambil dari angka net income. Net income yang ada di laporan profit and loss kamu. Yang pertama banget nih, laporan profit and loss kamu. Yang ini. 249335403. Ya nak ya, dicatat. Itu angkanya dari situ net income-nya.
return earningnya, bukan return earning yang ada di worksheet, bukan, tapi dari angka net income. Oke. Terus satu lagi ada return earning juga, tapi pasangannya sama dividen. Nah, kalau ini baru angkanya diambil dari angka dividen di worksheet ya, 27.500. Udah, tinggal kalian masukin aja semuanya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nanti kalau udah dimasukin semua, seperti biasa kalian totalkan masing-masing kelompok debit dan kreditnya. Kalau sudah ditotal dari atas, nanti akan ketemu totalannya, yang dimana totalannya ini dua-duanya harus sama, harus balance, oke? Karena dia formatnya jurnal umum ya, jadi harus sama nih antara debit dan kreditnya. Seperti itu, closing entries atau jurnal penutup. Sebenarnya pengerjaannya mudah, hanya PR-nya di sini kalian harus bisa menghafal akun-akun apa saja yang termasuk ke dalam closing entries. Seperti itu, pasti bisa. Semangat! Oke, next ya, kita ke closing ledger atau buku besar setelah penutupan. Buku besar setelah penutupan ini pengerjaannya sama aja kayak pengerjaan buku besar pada umumnya, yang dimana kita harus melihat dari jurnal yang lain gitu kan. Nah, tapi untuk buku besar setelah penutupan ini nih udah saya tulis ya, angkanya dilihat dari adjustment entries atau jurnal penyesuaian dan closing jurnal. Angkanya dilihat dari situ. Jadi yang kalian butuhkan untuk memasukkan ke dalam buku besar, untuk posting buku besar ini yang kalian butuhkan adalah worksheet ya, worksheet yang kolom adjustment dan closing jurnal yang sebelumnya kalian kerjakan. Jadi dua ini yang kalian butuhkan untuk posting buku besar setelah penutupan. Oke, sama cara ngerjainnya. Yang pertama kalian lihat dulu di adjustment. Contoh cash in bank ya, akun pertama cash in bank. Di sini dia udah ada saldonya nih 242.709. Lalu kamu lihat di adjustment ada nggak cash in bank? Kita lihat nih adjustment entries. Oh, ternyata ada nih cash in bank ya, angkanya 3.350 sebelah debit. Berarti dimasukin adjustment entries, tanggalnya tanggal 31, post refnya AJP ya, angkanya 3.350 sebelah debit. Lalu masukin saldonya seperti biasa ya nak ya. Kalau ketemu yang sejenis itu ditambah, kalau berbeda jenis itu dikurang. Dalam hal ini sama, berarti ditambah 242.709 ditambah 3.350, jadi 246.059. Oke, gitu. Nah, abis itu kamu lihat di closing journal ada nggak ya. Tapi closing journal ini nggak ada pastinya, karena udah saya bilang closing journal ini hanya untuk akun-akun nominal. Akun nominal itu adalah akun yang kepala 4 sampai dengan 9, yaitu akun pendapatan dan beban. Jadi harusnya sih kamu nggak usah ngeliat ke closing karena emang belum ada. Yang ada di closing itu yang mulainya dari 4 ya. Coba kita lihat nih, akun yang depannya 4. Oh sorry, dari sini, dari return earning. Kan return earning ada kan di closing. Nah nih udah ada nih closing gitu ya. Coba nih saya kasih contoh lagi deh. Tadi kan cash in bank udah, terus di sini petty cash nggak ada, account receivable nggak ada, allowance nih, allowance ada adjustmentnya. Allowance itu saldo awalnya 22 juta di sebelah kredit. Lalu di sini ada adjustment, bener nggak di worksheet ada adjustment? Allowance, oh benar, allowance itu ada penyesuaian di kredit 4.118.300. Ya udah, berarti kamu posting nih ya, adjustment AJP kredit 4.118.300, jadi totalnya 26.
Karena kredit ketemu kredit, jenisnya sama jadi ditambah 26118.300. Gitu ya. Pengerjaannya kayak gitu semua. Sampai dengan tadi akun yang ada closingnya. Misalnya kamu nemuin mulai dari return earning ya, tadi return earning. Nah, nih return earning ya. Return earning itu saldo awalnya segini 107. Lalu dilihat, oh ternyata di closing ada nih dia. Ntar kita balik nih. Nih closing ada nih, return earning ada berapa ya? Ada 2 ya, ada return earning yang ini. Yang ini salah. Yang ini dan return earning yang di sini ada yang kredit dan ada yang debit. 249 sama 27500. Nah, ini tinggal masukin aja, Nak. Nih, closing. Ya. Ini post refnya tulis aja closing journal CJ atau nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi yang penting di sininya udah jelas ini dapatnya dari closing gitu. Tinggal dimasukin. Tadi return earning yang pertama 249 di sebelah kredit. Langsung kamu tambahkan ya, karena saldo awalnya kredit ketemu kredit, ditambah 357. Lalu return earning yang berikutnya adanya di sebelah debit. Nah, ini berbeda jenis, jadi harus dikurang. 357 dikurang 27500. Hasilnya 329705. Itu. Ya. Begitu, Nak. Seterusnya. Nih, satu lagi deh contoh yang ada closingnya, income summary. Ya. Income summary ini nggak ada saldo awalnya, tapi semuanya berasal dari closingan, and it's okay. Kamu catat lagi, kita lihat closing jurnalnya. Nih ya, income summary yang pertama di sebelah kredit 1 miliar sekian. Income summary yang kedua ada di debit 862 sekian. Dan income summary yang ketiga ada di debit juga 249. Tinggal kalian catat. Oke, dah. Di sini ini sedikit salah ya, karena harusnya ini closing awalnya itu di kredit kan yang tadi 1 miliar. Jadi ya harusnya nulisnya di sini 11 gini ya harusnya. Karena kan ini kredit nih awalannya. Kredit. Lalu yang kedua di sebelah debit 862 ini jadi dikurangin ya karena beda jenisnya, kredit dikurang debit 249 nih, harusnya nulisnya di kredit ya. 249 335 403. Oke, lalu kredit ketemu sama debit, ini juga dikurang, makanya hasilnya dia jadi 0 hasil akhirnya. Kayak gitu ya. Ini salah ya, sekali lagi harusnya nulisnya di sebelah kredit. Ya, coba aja kalau misalnya ini nulisnya di debit, ini debit ketemu debit kan harusnya ditambah, tapi di sini malah dikurang ya. Jadi ini salah ya, Nak ya. Mohon maaf, namanya juga yang bikin kunci juga manusia ya. Jadi harusnya di kredit kayak gini. Oke. Udah, kalian selesaikan deh nih buku besar penutupnya sampai selesai. Biasanya sih kalau mulai dari return earning ya, mulai dari return earning sampai belakang itu biasanya sih udah closing semua, udah nggak ada yang adjustment. Ada beberapa sih nih adjustment ya, pokoknya kalian kerjain semua. Diceknya 2, di adjustment dan di closing journal. Jadi ngeceknya 2 ya, adjustment dan closing journal. Ini selesaikan sampai dengan akun terakhir, income tax expense. Kalau sudah, kita ke ini terakhir, post closing balance atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini sama aja pengerjaannya kayak neraca saldo setelah buku besar biasa, tinggal mindahin saldo-saldo akhirnya aja. Saldo akhir dari buku besar ya, dari buku besar yang udah kalian kerjain nih. Tinggal ditulis aja cash in bank, misalnya cash in bank saldo akhirnya berapa? 246059. Tinggal ditulis nih tuh cash in bank ya kan, cash in bank 246059. Lalu yang kedua petty cash, ini petty cash. Walaupun petty cash ini dia nggak ada adjustment dan nggak ada closing, tapi kan dia tetap punya saldo, makanya tetap wajib ditulis.
ya. Begitu semuanya. Ini account receivable saldo akhirnya 261. Loan saldo akhirnya 26 juta. Ini semuanya dipindahin ke post closing balance ya. Kalau misalnya ada akun-akun yang udah nggak ada angkanya, ya udah kosongin aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain ya. Begitu sama angka-angka yang udah jadi 0 juga, ya udah nggak usah ditulis aja gitu. Tapi biasanya post closing balance ini akun yang ada di sini itu tinggal akun 1 sampai 3 aja sih yang belum ditutup. Karena tadi kalau akun 4 sampai 9 kan udah di closing ya, udah ditutup. Jadi kalau yang di post closing balance ini hanya 1 sampai 3 aja. Ya, coba saya lihat. Oh, di lembar kerja kamu udah ditulis kok. Nih, lembar kerja kamu udah akun-akunnya udah dituliskan. Jadi gampang ya, tinggal mindahin angka-angka akhirnya aja dari buku besar setelah penutupan. Nanti kalau udah ditulis angkanya semuanya dipindahin dari buku besar penutup tadi, ya tinggal ditotalin ya. Debit di total, kredit juga di total. Jadi dua-duanya wajib balance angkanya. Gitu. Ya. Kalau udah balance, sudah nak. Selesai sudah, nggak ada lagi pekerjaan laporan keuangan sesi 2. Jadi sudah selesai semua. Gitu ya. Begitu juga berarti berakhirlah video saya di laporan keuangan sesi 2 ini. Semoga penyampaian video saya ini bisa sampai ya ke pemahaman kamu gitu. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham dari penjelasan saya, mungkin karena saya menjelaskannya agak belibet ya, mohon maaf. Sekali lagi kalian bisa langsung konfirmasi atau tanyakan lagi ke saya secara pribadi ya nak ya, bisa di chat. Itu tanyain aja maksudnya gimana berdasarkan video ibu, saya masih kurang jelas nih gini-gini, itu nggak apa-apa, it's okay, ini cuman panduan aja kan gitu ya. Jadi saya harap kalian bisa belajar terus di rumah ya, jangan putus asa, jangan menyerah, kita harus berperang dulu. Semoga nanti hasil akhirnya sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya gitu. Semangat, sekali lagi kalian pasti bisa, kompeten. Amin, insya Allah ya, semoga. Terima kasih nak, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.